Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini saya temennya banyak banget dan saya bingung banget ketemu sama siapa aja. Mungkin boleh langsung perkenalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Heri Wahyudi dari DKM Ar-Rahman Musola Yuti Tanjung Redep Berau. Musola Ar-Rahman Yuti Tanjung Redep Berau. Nggih. Itu di kota mana? Provinsi mana? Baik. Mas Heri. Kebetulan juga sama dengan Pak Zamroni sama Mas Firman. Kita itu di Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Betul, nggih. Oke. Kalimantan Timur, kemudian kabupatennya Berau, Pak. Kabupatennya Berau. Ya, karena luas sekali kan, Pak. Ya. Kabupaten Berau itu ya kalau pemekarannya berdekatan dengan Kalimantan Utara. Oh iya, Pak. Masih satu Kalimantan Utara. Betul. Ya. Cuman kita yang berbatasannya dengan Kalimantan Utara. Ya. Nah, tapi kalau secara letak wilayahnya di pulau pun juga kita masih di Kalimantan Timur. Maaf, Mas Heri sehari-hari bekerja di bagian apa? Saya sebagai plan instructor plan instruktur atau di kami namanya instruktur teknikal, Pak. Oh, oke. Boleh perkenalan lanjut? Monggo. Makasih Mas Heri. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Firman. Saya sama dengan Mas Heri dari Yuti Tanjung Redep. Yuti Tanjung Redep Berau. Sehari-hari saya sebagai bekerja engineer QA, Pak, quality assurance untuk technical di service divisi. Oh, di service divisi. Mas Firman. Iya. Terus kemudian kita masih ada tamu satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni. Iya. Saya di PAMA BRCG. Saya manggilnya Mas Ahmad atau Mas Zamroni? Zamroni. Mas Zamroni. Oke. Ya. Di PAMA BRCG di Tanjung Redep juga. Yes. Ini sebenarnya dalam satu site atau berbeda? Sebenarnya gini, Pak. Kalau mohon maaf Pak Zamroni ya. Iya. Jadi kalau di itu tadi, Pak, karena konsesinya kan namanya Berokul, Pak. Yang punya ownernya Berokul. Yang Berokul. Ya, benar. Berokul itu punya konsesi pertambangan itu kan luas. Kira-kira seluas apa? Wah, ini kalau luasnya kalau dari Jakarta Timur Jakarta. Oh, berarti Jakarta aja udah lewat lah ya. Udah. Kalau Jakarta. Betul. Jakarta. Kalau Pak Zamroni ibaratnya beliau di Jakarta Timur, itu BRCG Pak Gurimbang namanya. Kalau PAMA BRCB Bindungan itu di Jakarta Barat. Oh, ini udah kayak Bekasi sama Tangerang. Tapi nggak sejauh itu sih, Pak. Cuman ya 1 jam, memang 1 jam setengah lah, Pak. Iya. Namun di sana juga kita masih terikatan ya kan. Di pekerjaannya ya, di koordinasinya, karena kita masih di dalam satu lingkup namanya customernya Berokul ya kan. Nah, cuman beda di Yuti sama di PAMA gitu. Berarti kalau saling di sana kerjasama. Mas Heri, Mas Zamroni sama Mas Firman itu ketemu nggak? Mohon maaf, kalau saya mungkin di instruktur kan bisa kemana-mana ya, Pak. Bisa ke Tapi pernah BRCG, ketemu sama Mas Zamroni? baru di sini. Tapi sama manajemen beliau saya malah ketemu. Iya, sama Pak Bayu. Ya. Kebetulan kemarin kan kita juga ada project, Pak. Ya, project dengan timnya Pak Bayu, tim PAMA BRCG Ya. gitu. Kalau Mas Firman bareng sama Kami setiap hari Heri. interaksi. Interaksi. Ketemu. Ya, betul. Satu masjid. Satu musola. Satu musola. Nggih. Namanya musola Ar-Rahman. Ya, namanya musola Ar-Rahman. Kalau Mas Zamroni, Saya di Masjid Raudatul Jannah. Masjid Ya. Raudatul Jannah. Iya. Iya. Di kategori masjid sedang ya. Nah, di situ ya antara masjid yang di mes sama di aktivitas tambang, nah bersatu di situ ya kan. Kira-kira di lingkungan mes yang di cover sama masjid ini ada berapa teman-teman? Berapa orang itu? Kurang lebih di 700 orang. Oke. Kalau Ini musola baru yang Ar-Rahman, di mes. Ruang lingkupnya kan di mes ya, Pak. Iya. Jadi ya average-nya di antara angka 100-an sih, Pak. 100-an aja karena memang musola kecil, bukan musola yang besar banget, bukan, Pak. Tapi yang available-nya kegiatannya kebanyakan memang dari teman-teman mes maupun bapak-bapak yang tinggal di luar, Pak. Iya, ini udah mulai ngomongin masjid musola ini karena ini kita datang di Amalia Asra di 2024 nih. Ini penghargaannya. Kenapa pada diundang? Saya juga ikut deg-degan. Iya. Boleh diceritakan
kegiatan di masjid? Mungkin dari Mas Jamrun dulu. Kalau kegiatan secara internal di masjid ya kita pengen mengembangkan ya spiritual di agamanya di setiap individu karyawan baik yang di mes. Kira-kira yang unik dan menarik itu bisa diceritakan ke teman-teman itu kira-kira apa Mas? Unik dan menarik ketika saya membandingkan dengan mungkin masjid saya di rumah gitu kan. Iya. Nah, untuk tingkat pengembangan terhadap karyawan sendiri, terus regenerasi terhadap ayo dong Mas Muda, meskipun ya kita itu di basic pekerjaan, cuman ternyata manajemen mendukung terhadap karyawan-karyawan yang pengen mengembangkan agama, seperti kayak pondok pesantren rasanya. Boleh. Iya kan. Gimana itu ceritanya? Ya masjid, kalau perusahaan kok kayak pondok pesantren. Ya dari segala kayak operasional ya kan. Nah, kita didukung ya kan, butuh apa untuk kegiatan pengembangan agama. Dukungan manajemen itu sangat bagus ya kan. Nah, untuk menggunakan karyawan yang pengen berpartisipasi mungkin lomba kayak dai nasional kah, ataupun mungkin di internal Berau di Kalimantan Timur ada ajang ini ya manajemen mendukung kan kerjaan tersebut, karena ya orang-orang yang mungkin spiritnya bagus dan nanti pekerjaan juga sangat memberikan spirit yang bagus juga buat rekan-rekan yang lain. Nah, berarti itu kalau di masjidnya bagus, ibadahnya bagus, ternyata di pekerjaan juga bagus. Okay. Alhamdulillah itu. Yang bikin rasanya begitu takjub, begitu subhanallah sekali lah ketika manajemen mendukung ya kan. Ketika mungkin saya ketika di rumah gitu kan, di rumah kan kegiatan agama ya sama-sama di pekerjaan, cuman ya secara interaksinya lebih banyak orang-orang yang di kampung gitu kan, sehingga cuman juga perusahaan mendukung terhadap ketika mungkin di lingkar dalam sudah bagus, sudah oke ya kita berikan tebar manfaat terhadap lingkungan sekitar ya di tempat kita bekerja gitu kan. Nah, dan itu pun juga didukung oleh perusahaan, dan perusahaan siap, sanggup dan mampu memberikan motivasi ya, karena ya di tingkat manajemen helikopter view-nya dia lebih tinggi gitu kan. Seperti itu yang membuat rasa cinta masjid itu semakin kuat ya kan. Pengen meregenerasi ya generasi muda tersebut ya kan, bagaimana ya supaya tertarik dengan masjid gitu kan. Alhamdulillah. Ini tadi cerita dari Masjid Rodatul Jannah. Masjid Rodatul Jannah. Namanya taman surga. Amin. Taman surga. Amin. Ya. Terus kemudian kalau di Musola Ar-Rahman. Jadi gini Pak, kalau dari musola kecil di Ar-Rahman Yuti Tanjur Redem ini, directionnya dari manajemen kan sudah jelas Pak. Kita kan ada satu organisasi ya Pak. Iya. Jenis kegiatannya apa saja itu manajemen mendukung penuh. Terutama di sini juga nanti tadi juga ada Pak Ahmad Muslimin yang datang mendampingi kami juga. Sama sih sebenarnya sama timnya Mas Muslimin, wakil manajemen. Beliau manajemen Pak dari Yuti Tanjur Redep. Iya, jabatan ini pun beliau set manager. Saya. Betul Pak. Beliau sebagai pejabat operasionalnya Pak, atau set manager lah kalau di UT Pak. Ya, saya membawai keseluruhan. Dan hadir hari ini. Hadir hari ini Pak. Alhamdulillah. Iya. Beliau menekankan sebenarnya lebih ke kegiatannya kan kita di musola tersebut di masjid itu kan dari komunitas yang ya baik suku dan ininya kan berbeda. Bermacam-macam. Berarti luar biasa sekali. Jadi bagaimana seperti kegiatan-kegiatan itu ketika sebelum kajian, kemudian namanya kan di sana juga ada anak-anak baru ya Pak. Maksudnya seperti anak youth school gitu loh ya Pak. Benar. Kalau sekarang kita lah mohon maaf, sekarang kan masih terkenal dengan namanya Gen Z dan sebagainya. Penguatan terkait dengan ilmu, terkait dengan keseharian dan sebagainya, terkait dengan di pekerjaan. Nah, ini didampingi dengan kegiatan keagamaan. Malah jadi masuknya lewat di situ. Betul Pak, karena Brokol sendiri Pak, mohon maaf nih, ini kejadian salah satu umpama nih follow up dari Brokol itu, bahkan kalaupun ada suatu kejadian itu mereka meminta untuk mengundang ceramah untuk menguatkan hati kita, bahwasanya memberikan pencerahan bahwasanya keselamatan di dalam sebuah pertambangan itu sangat penting. Benar. Nah, itu salah satu contoh Pak. Jadi dari ownernya saja itu menekankan ke subkontraktornya untuk tambahkanlah ketika pas di masing-masing kegiatan di kontraktor itu. Contohnya gimana? Ada Habib yang untuk memberikan ini Pak, kita undang Habib untuk semua dikumpulkan, semua dikumpulin. Kemudian kita dikasih ceramah mengenai kegiatan-kegiatan penguatan kita Pak. Temanya apa misalnya?
penguatan terkait dengan bagaimana teman-teman anak-anak muda ini juga tidak terlalu terledor dalam hal keselamatan di dalam pertambangan. Iya. Kemudian dikuatkan gimana mencoba untuk jadi Habib itu ngomong safety untuk kerja di tambang itu. Ya kan berdasarkan nanti ini apa namanya yang berkaitan dengan hadis dan sebagainya kan dikuatin dengan bagaimana teman-teman juga care, peduli bahwasanya tidak hanya pekerjaan saja. Jadi selain ibadahnya juga dikuatkan, makanya beriringan dengan bagaimana mereka itu bisa menciptakan kerohaniannya juga bertumbuh gitu, Pak. Ada ngaruhnya enggak, Mas Heri? Nah, baik. Kalau pengaruh secara general itu kan kembali ke masing-masing individu, betul ya, Pak? Benar. Tapi harapannya adalah dengan penguatan seperti itu, jadi tidak hanya di lewang lingkup internalnya perusahaan saja yang berkontribusi, jadi masyarakat juga berkontribusi. Semua channel itu kita masuk untuk tema-tema yang mungkin selaras dengan yang kita harapkan. Betul, Pak. Iya. Karena memang hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan manajemen, termasuk juga masyarakat program yang rasanya safety kan tetap menjagain kita semua gitu tuh ya. Setuju, memang jalan selaras. Ya. Ini kalau saya nggak ditengok-tengokin sama Mbak Rina, susah ini saya berhentinya. Mungkin boleh Mas Firman, detail kegiatannya mungkin yang bisa di-share ini teman-teman seluruh Indonesia dengerin nih. Oh siap. Sebenarnya di tempat kami Pak ya ada beberapa program Pak ya yang memang menjadi fokus kami. Selain takur ya, tabungan kurban yang kita aktual setiap bulan setiap tahun kita lakukan, kita ada namanya program Project 1K Pak. Jadi donasi Rp1.000 per orang per bulan. 1K Rp1.000 per orang per bulan Pak. Jadi alhamdulillah kita launching projectnya itu dari 2020 sebenarnya Pak, di bulan 6 pas masa pandemi. Dan alhamdulillah sampai dengan di hari ini pun project masih berjalan Pak ya. Dan sampai dengan hari ini pun kita masih terima donasi-donasi dari teman-teman ya. Jadi penyaluran yang donasi Rp1.000 yang kemudian kami dapatkan itu kami bagi Pak ya dari beberapa program, baik itu dari sisi pembagian donasi dalam bentuk sembako, kemudian itu kan cuma 1.000, tapi hasilnya itu, Pak, itu kira-kira itu bisa seberapa manfaat itu? Alhamdulillah coverage kami Pak ya bukan cuma di area Berau Pak ya, karena kami punya juga beberapa perwakilan lah ya, seperti di Sukabumi sama sebelumnya di Palangkaraya. Jadi dari Rp1.000 itu kan kita kumpulkan, kemudian kita bagi menjadi beberapa proyek sembako, kemudian Al-Quran, kemudian ada semen juga untuk pembangunan musola. Itu keluar Berau juga Pak. Keluar Berau melalui beberapa perwakilan. Site kita lah. Betul Pak. Keluar site kita. Jadi alhamdulillah hampir setiap tahun itu ya puluhan juta kami bisa cover itu Pak. Padahal dari Rp1.000 ya. Tapi karena kita bersama banyak teman-temannya, akhirnya puluhan juta itu kita bisa sampaikan keluar. Betul. Alhamdulillah. Itu mungkin teman-teman semuanya bisa. 1.000 loh itu. Ya, cuma 1.000 Pak ya. Cuma 1.000 per bulan dan per orang ya. Dan rasanya tidak cukup berat Pak ya. Iya. Ini sebenarnya kalau nggak dibatasin sama waktu kita bisa lebih lanjut lagi, tapi ini kayaknya mungkin sudah ditunggu acara juga. Yang terakhir boleh disampaikan untuk semua teman-teman Astra di seluruh Indonesia deh. Harapannya sih kegiatan ini setiap tahun berlangsung ya Pak. Jadi kita juga ikut meramaikan, antusias kami juga di beberapa cabang dan set Astra Group juga semuanya juga berlomba-lomba untuk kebaikan, terutama kebaikan kita berguna juga untuk perusahaan dan ruang lingkup sekitar perusahaan dan masyarakat sekitar. Jadi kita bisa berbagi, tidak hanya di penguatan kaitannya dengan rohani kita di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung selama ini, tapi juga bagaimana juga berkontribusi juga ke masyarakat secara luas, bahwasanya kita di situ diterima, bahwasanya kami juga peduli terhadap ruang lingkup sekitar, seperti itu sih Pak. Alhamdulillah. Mungkin kalau dari Mas Jamroni, pesan-pesan atau harapan disampaikan ke seluruh teman-teman di Indonesia. Harapan saya ya ketika Amalia Astra ini ya bisa mendorong, memotivasi, pengen regenerasi ya kan. Seolah-olah ini masjid ini
era milenial, era sekarang itu belum banyak yang mendekati gitu kan. Nah, pengennya ya modernisasi, kaderisasi terhadap biasanya kan kalau di KM lagi gitu kan. Gitu. Bener ini. Iya. Sampai pensiun ya udah itu. Sampai pensiun udah. Kita regenerasi coba ya kita kasih kepercayaan kepada yang, karena ketika anak muda dikasih kepercayaan ternyata punya banyak mengena terhadap agen-agen sekarang gitu kan. Nah, harapan saya ketika mungkin ada Amalia Astartut ini bisa memotivasi rekan-rekan muda, regenerasi yang lebih kuat lagi ya, pemuda-pemuda yang bisa membangkitkan semangat masjid ini untuk semuanya. Itu rasanya teman-teman yang dengerin semua seluruh Indonesia ya, teman-teman Astra dari Yuti Berau dan Pama Berau. Mungkin kita tutup karena acara juga sudah mau segera berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.